Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Alhamdulillah, rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita mulai mengkaji sebuah kitab dalam ilmu al-balaghah, Al-Balaghatul Muyassarah, karya Ad-Doktor Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi rahimahullahu taala. Ya, sebelum kita mulai membahasnya, mari kita doakan al-muallif, ya, penyusun kitab ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada beliau ya, melalui ilmunya ya, kepada kita semua, juga kepada kaum muslimin secara umum. Ala hazihi niyah bisiril Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-kalimatul fasihah wal mutakallimul fasih. Beliau memulai pembahasan ini dengan memaparkan ulasan seputar al-kalimatul fasihah, ya, kata yang fasih. Fasih ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi memang diambil dari kata bahasa Arab. Kata fasih dalam bahasa kita itu dari fasih dalam bahasa Arab. Kemudian juga wal mutakallimul fasih, mutakallim atau pembicara yang fasih. Inti pembahasan itu selalu beliau sampaikan di dalam kotak gitu ya. Jadi kalau membuka kitab ini ada kotaknya, itu inti pembahasan. Ya. Idza salimatil lafzatul mufradatu minat tanafuri fil harf. Jika selamat atau apabila selamat lafaz mufrad itu, al-lafzatul mufrad itu maksudnya kata yang satu ya. Atau kita bisa sebut kata. Itu al-lafzatul mufrad. Atau biasa disebut al-kalimah. Kalau dalam ilmu nahwu kita kenal istilah isim, fi'il, harf ya. Apabila lafaz itu selamat dari apa? Minat tanafuri fil hurufi wa minal gharabati syadidati fil ma'na wa salimat minal mukhalafati liqawaninis shaf. Ada 3 ya, selamat dari 3 perkara. Yang pertama, minat tanafuri fil huruf, dari tanafur itu apa ya? Kekacauan ya. Sebetulnya arti harfiahnya berjauhan, tanafur itu berjauhan. Ini berjauhannya huruf, maksudnya pengucapannya itu nanti menjadi sulit karena makharijul hurufnya sangat berjauhan, sehingga sulit diucapkan. Itu yang dimaksud dengan tanafur fil huruf. Kemudian yang kedua, wa minal gharabati syadidati fil ma'na. Dari gharabah, dari keasingan yang sangat, al-gharabah asy-syadidah fil ma'na, dalam makna. Artinya kata itu ketika disampaikan itu bahkan orang Arab sendiri kebingungan, itu maknanya apa? Asing bagi mereka.
Kemudian yang terakhir, wasalimat minal mukhalafati liqawaninis sharf. Selamat dari penyelisihan akan ketentuan-ketentuan sharf. Qawanin itu jamak dari kata qanun. Nah, kalau kita bicara kalimah, kita bicara ilmu sharf. Nanti kalau kita bicara al-kalamul fasih, nanti kita bicaranya aturan-aturan nahwu. Ini karena kita bicara al-kalimah, maka kita berbicara tentang as-sharf. Jadi 3 perkara itu, apabila lafaz atau kata itu bebas darinya, ini yang pertama apa? Tanafur fil huruf. Kemudian yang kedua, al-gharabatu syadidat fil ma'na. Kemudian yang ketiga, al-mukhalafah liqawaninis sharf. Kalau selamat dari 3 perkara ini, fahiya lafzatun fasihah. Maka itu merupakan lafaz yang fasihah. Wal mutakallimul qadiru ala ada'i dzalika mutakallimun fasih. Dan pembicara yang mampu untuk melakukan hal itu adalah mutakallim fasih. Itu poin pentingnya ya. Inti dari pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan lihat al-idah penjelasannya. Al-fasahatu hiya zuhur wal bayan. Kata al-fasahah itu secara bahasa itu maknanya adalah az-zuhur. Zuhur itu apa? Tampak, jelas. Tampak dan jelas, az-zuhur wal bayan. Sesuatu itu disebut zuhur kalau dia tampak. Kemudian juga makna bahasa al-fasahah itu adalah al-bayan, jelas. Yuqal, dikatakan afsahas subuh. Dikatakan subuh itu afsah. Punya akar kata yang sama dengan fasahah. Yaitu iza adha'a, jika dia terang. Di subuh ditandai dengan fajar yang menyingsing, itu menampakkan cahaya terang di ufuk timur. Makanya disebut afsahas. Menggunakan kata afsah. Secara harfiah itu subuh itu fasih. Fasih maksudnya apa? Dia tampak dan jelas. Iza adha'a, jika telah bersinar atau telah menyingsing fajarnya. Wal fasahatu fi istilahil balaghiyin. Al-fasahah dalam istilah atau terminologi ahli balaghah wuduhul lafzi, kejelasan lafaz, ma'as salamati minal uyub, disertai selamatnya dari uyub. Uyub itu jamak dari kata aib. Selamatnya dari cacat. Nah, apa cacat itu? Cacatnya ada 3. Yang tadi sempat sampaikan di atas ya. Wa min dzalik, di antara bentuk aib yang pertama adalah tanafurul huruf. Tanafurul huruf. Jadi apa maknanya tanafurul huruf? Kacau, sulit diucapkan karena makhrajnya. Kama fi hu. Nah, seperti pada kata hu. Itu ada huruf H. Ini makhrajnya justru sangat berdekatan. Nah, karena berdekatan itu malah sulit disebut. Jadi bisa sangat berjauhan, bisa sangat berdekatan. Hu itu kan ini semua huruf, kalau dalam ilmu tajwid itu huruf apa? Izhar semua. Ya, keluarnya itu kan di halq. Ada huruf H, ada ain, ada fa, ada ain. Ya. Fi qauli ba'dil a'rab, pada ucapan sebagian orang Arab,
Ya, misalnya ditanya ya, aina ibiluk, di mana untamu misalnya kita tanya. Ini dijawab tarok atau aina naqatuk. Ya, taraktu naqati tar'al huqq. Aku meninggalkan untaku tar'al huqq. Tar'a itu apa? Kalau hewan ternak itu takul, ya, makan. Dia memakan huqq. Apa huqq itu? Huqq itu ada catatan kaki di bawah. Nabatun tar'ahul ibil. Itu nama tumbuhan yang dimakan oleh unta. Jadi lafaz ini jadi wal maqsudu bi tanafuril huruf, yang dimaksud dengan tanafurul huruf itu adalah tazahumuha. Tazahum, dia saling menjauh. Hatta inna kulla wahidin minha yuridu ayyanfira min makani. Sampai masing-masing dari hurufnya itu seperti ingin berpencar dari tempatnya. Maksudnya karena sulitnya disebut hu. Ini sulitnya standar orang Arab ya. Kalau bagi kita mudah, nah itu karena bukan orang Arab. Kalau orang Arab sulit. Itu contoh ya. Kemudian kalau contoh yang lain banyak ya. Misalnya ada ungkapan tentang wanita ya yang punya suara tinggi. Itu biasa disebut soh solik. Soh solik. Ada huruf sod ketemu lam ketemu sod lagi. Ya, ketemu lam lagi. Ya apa? Huruf sod ketemu ha, ya, ketemu sod ketemu lam. Soh solik. Ada huruf qaf dulu. Itu juga dalam lisan orang Arab berat. Ya. Atau apa? Yuqat kidu. Ya, qada yuqat kidu. Nah, apalagi naqnaqah. Jadi huruf-huruf yang berulang itu kadang menyulitkan bagi lisan mereka. Nah, huruf-huruf semacam itu kalau membentuk kata itu disebut tanafur. Ya, tanafur itu. Menggunakan kata semacam itu menjadi tidak fasih. Membuat kata itu menjadi tidak fasih. Wa minha, diantaranya juga, ini diantara bentuk kecacatan. Diantara salamah minal uyub itu, ya. Selamatan dari uyub itu apa? Yaslima minal gharabati fil isti'mal. Dia selamat dari keasingan dalam penggunaan. Artinya kata yang digunakan itu tidak asing. Faqali Ru'bah bin al-Hajjaj, seperti ungkapannya Ru'bah bin al-Hajjaj. Apa yang dia katakan? Wa fahiman wa marsanan musarraja. Ini kalau dari segi tanafurul huruf dia tidak tanafur, tidak sulit diucapkan. Tapi dari segi makna itu jadi membuat orang Arab itu mengerjitkan dahi. Mereka bingung, ini ungkapannya apa? Sebetulnya 3 kata ini dikenal. Jadi fahiman itu arada syar, maksudnya adalah rambut. Beliau maksud adalah rambut. Wa marsanan itu apa? Al-anf, hidung. Nah, tapi yang membingungkan itu adalah lafaz musarraja. Falafzatu musarraja, lafaz musarraja, khafiya ma'nahal maqsudu ala huzzaqil lughah. Samar maknanya yang dimaksudkan terhadap huzzaq al-lughah. Nah, ini huzzaq ini maksudnya orang-orang yang memang berkecimpung dalam lughah. Orang Arab asli saja bingung. Kok makna ungkapan musarraja? La yudra, tidak diketahui hal arada syair, apakah yang dimaksudkan oleh penyair itu adalah pertama
Tashbihul anfi fi diqqati wal istiwa'i bisayfis sariji. Itu bermaksud menyerupakan hidung. Hidung tadi apa? Marsana. Itu mentashbih, menyerupakannya fi diqqati wal istiwa, dari dalam hal apa? Ketelitian dan kesempurnaannya bisayfis sariji, dengan pedang as-sariji. Sariji ini nama orang. Pedangnya dikenal sebagai pedang yang bagus sekali, yang dibuat dengan ketelitian tinggi dan sebagainya. Nah, apakah yang dimaksud penyair itu menggunakan ungkapan tadi itu untuk mentashbih, menyamakannya dengan pedang as-sariji ini? Am arada annahu kas-siraji fil bariqi wal lam'an? Ataukah yang dia maksudkan itu adalah bahwasanya perkara-perkara tadi ya, rambut, hidung itu kasiraj, seperti apa? Seperti siraj. Siraj itu apa? Siraj apa? Lentera, seperti apa? Cahaya terang. Fil bariqi wal lum'an, yang ada pada apa ini? Kilat. Kilat menyambar itu kan ada cahaya terang. Waluman, atau pada kilatan pedang. Pedang itu kalau kena matahari itu kan memantulkan sinar yang menyilaukan. Nah, apakah yang dia maksud itu atau yang lain? Makanya ungkapan syair Ru'bah bin Al-Ajad itu membingungkan. Kan dianggap kalimat itu tidak fasih. Kalimah musarraja tidak fasih. Karena ghorabah, asing pemaknaannya. Wa qaqali Abil Hamaisa, seperti juga ucapannya Abul Hamaisa. Hamaisa itu pernah mengatakan, ya, min tamhatin sabiruha jahal naja. Kata jahal naja ini orang nggak tahu ini apa artinya. Qala sahibul qamus, berkata penyusun al-qamus, zakaruhu, mereka orang-orang Arab itu menyebutkan kata itu, kata jahlan aja. Tetapi apa? Walam yufassiruhu, mereka tidak menafsirkan, mereka tidak menjelaskan. Maknanya apa nggak tahu. Ada dalam kosakata mereka, tapi mereka sendiri tidak menjelaskan. Banyak gorobah, kata lafaz yang gharib. Waqalu, dan mereka mengatakan kana Abul Hamaisa min a'rabi Madian, bahwa Abul Hamaisa itu dari kalangan orang Arab Badui Madian, Arab, orang Arab Madian. Wa ma kunna nakadu nafhamu kalam, dan kami itu hampir-hampir tidak bisa memahami ucapannya. Ya, ucapannya apa? Asing. Hanya saja kata Syekh di sini, ya, beliau katakan wal mas'alatu ma'adzalika nisbiyah. Ya, problem berkaitan dengan ghorabah ini itu nisbiyah. Dia sifatnya relatif. Relatif itu artinya apa? Faqad takunul kalimatu mawghilatan fil gharabati 'inda qaumin ghairu gharibatin 'inda akharin. Terkadang ada kata yang itu dianggap ghorabah menurut satu kaum, tetapi tidak gharib menurut yang lain. Nah, kalau mau kata yang Anda ucapkan itu fasih, gunakan saja kata-kata yang lazim, yang umum. Wa minha, diantara bentuk aib yang lain apa? Mukhalafatul qiyas sorfi, menyelisihi qiyas sorfi. Jadi standar sorofnya dia selisihi. Contohnya apa? Faqali Abin Najm, seperti ungkapannya Abu Najm. Dia pernah mengatakan gini, Alhamdulillahil aliyil ajlali
Nah, ungkapan ajlal ini kan menyelisihi standar shorof. Kenapa? Wal qiyasu ayyaqulal ajal. Kalau pakai standarnya shorof, gimana? Harusnya dia mengatakan ajal. Ya, bentuk itu kan dari kata jalla. Di fa'ilnya jalil diubah jadi bentuk ismu tafdil menjadi ajal. Tasydid ya. Sama dengan kata apa? Qalil. Qalil itu kalau dibuat isim tafdil menjadi aqal. Bukan aqlal tapi aqal. Nah, itu standar sorofnya kan begitu. Kalau pakai ajlal, nah itu malah mukhalafatul qiyasus sorfi. Ini tidak fasih. Wa misaluhu fi kalamin nasil yaum. Misalnya lagi dalam kalam orang-orang pada hari ini. Ini orang merusak bahasa sekarang ya. Jam'uhum mudir, mereka menjamakkan kata mudir ala mudara. Menjadi mudara. Jadi mudir dijamakkan jadi mudara. Salah itu ya. Al-qiyasu jam'uhu ala mudirin. Ya, kalau pakai standar shorof, jamaknya itu apa? Mudirin atau mudirun kalau marfu. Ya. Nah, itu contoh ya. Fahadhil kalimatu wa amsaluha. Kata ini dan yang semisalnya, idza waradat fi kalamin, kalau terdapat pada kalam, qulna anha kalimatun ghairu fasihah. Kita katakan tentangnya sebagai apa? Kalimah yang tidak fasih. Nah, jadi 3 ya. Agar kalimah itu fasih harus selamat dari 3 cacat. Apa tadi 3 cacat? Yang pertama, tanafurul huruf. Itu ditandai dengan sulitnya pengucapan. Karena makhrajnya yang menyulitkan. Berhimpunnya huruf-huruf yang menyulitkan pengucapan. Kemudian yang kedua apa? Selamat dari al-gharabatis syadidati fil makna. Ya. Agar tahu ini gharib atau tidak, ya harus punya banyak kosakata. Ya. Kalau kosakatanya tidak banyak, semuanya gharib. Waduh, gharib semua ini Ustaz. Tidak ada yang saya tahu. Ya, bukan menurut ente, menurut orang Arab. Dan yang terakhir, dia harus memenuhi standar shorof. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan berikutnya, al-kalamul fasih. Kalau tadi kalimah, ini kalam. Kalam ini berarti dia sudah dalam bentuk apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Idza salimal kalam, apabila selamat al-kalam minat tanafuri fi alfazih, dari at-tanafur. Nah, tanafur juga penyakitnya. Tapi kalau yang tadi tanafurul huruf, kalau ini tanafur fi alfazih. Ini dari tanafur pada lafaz-lafaz penyusunnya. Kata-kata yang menyusun. Kemudian yang kedua, wa minad dha'fin nahwi, dari kelemahan nahwi. Kalau tadi sarf, ini standarnya nahwi. Karena kita bicara kalimat ya. Kemudian yang terakhir, wa minat ta'qidi fil lafzi aw fil makna. Ya, dari apa? Ta'qid. Ta'qid. Itu arti harfiahnya apa? Ikatan. Sulit ya. Ya. Dari kesulitan dalam lafaz atau pada makna. Kalau selamat dari itu, fahuwa kalamun fasih. Itu adalah kalam yang fasih. Itu poinnya ya. Nah, sekarang kita lihat al-idhah, penjelasannya. Kanal kalamu fima madha 'anil fasahati fil kalimatil wahidah. Bahwa pembahasan yang sebelumnya, pembahasan yang sudah berlalu itu tentang al-fasahah fil kalimatil wahid, ya, kefasihan pada kata yang satu. Wa amal kalamul fasih, adapun al-kalam al-fasih
Itu apa? Fahuwal khali minat tanafuri fi kalimat. Yaitu yang kosong dari tanafur pada kalimatihi. Ya, kalimat itu jamak dari kalimah. Nah, tanafur pada konteks ini, ya kata beliau, wazalika yakunu bitaqarubi makharijil huruf. Itu karena berdekatannya makharijul huruf. Sama, berdekatan makharijul huruf. Jadi sulit diucapkan. Li'anna nutqa bil hurufil mutaqaribah, karena an-nutq, ya, berbicara bil hurufil mutaqaribati fi makharijiha, dengan huruf-huruf yang saling berdekatan dalam makharijnya, dalam makhraj-makhrajnya. Itu yushbihu masyal muqayyad, menyerupai jalannya orang yang diikat. Orang diikat itu jalannya gimana? Nah, itu ada catatan kaki. Al muqayyadu idza masya, orang yang diikat itu kalau berjalan tataqarabu khutahu. Itu kan saling berdekatan langkahnya. Dia tidak bisa melangkah jauh, langkahnya pendek-pendek. Wa yata'assaru fi masyiyatihi, dan mengalami kesulitan dalam berjalan. Nah, contoh. Wa min ashhari amsilati, di antara yang paling terkenal contohnya. Nah, ini contoh paling terkenal ini ya. Ini kalau pelajar ilmu balaghah tidak hafal potongan bait ini berarti belum kenal ilmu balaghah, karena bisa dibilang di kitab-kitab balaghah ini contoh paling terkenal yang disampaikan. Ya, contohnya qaulus syair, ungkapan penyair. Ini ceritanya ada orang yang namanya Harb. Si Harb ini meninggal. Lalu dia dikubur di satu tempat yang sepi, jauh dari orang, tidak ada pohon di situ, tidak ada kuburan lain. Pokoknya dia tempat terpencil sendirian, kubur. Nah, lalu si penyair itu mengungkapkan tentang itu. Dia sebutkan gini. Wa qabru harbin bimakanin qafr wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Ini sebetulnya kalau dilihat kata demi kata itu fasihah. Artinya dari standar kalimah yang tadi, dia kan selamat dari tanafurul huruf. Selamat juga dari gharabah asy-syadidah. Juga selamat dari mukhalafatul qiyasis shar'i. Tetapi ternyata dia jadi seperti kata qabru itu fasihah sebagai kalimat. Harb itu fasihah. Tapi ketika dirangkai menjadi kalimat, dia menjadi tanafur. Kenapa? Karena banyaknya huruf ba, huruf ra, huruf yang berdekatan itu berulang berkali-kali. Ya. Ini bagi orang Arab susah nyebutnya ini ya. Wa qabru harbin bimakanin qafr wa laysa qur. Ini paling terasa di belakang. Wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Ya. Jadi ketika disusun menjadi sebuah kalimat, dia menjadi tidak fasihah. Kenapa? Karena tanafur fi alfaz. Ya. Di wa qabru harbin, kuburnya si Harb bimakanin qafrin, berada di tempat yang sepi, yang sunyi. Walaysa qurba qabri harbin qabrun, dan tidak ada di dekat kuburnya si Harb itu kubur yang lain. Nah, ini contoh yang tidak fasih ya. Wal kalamul fasihu aidan, kalam yang fasih juga huwal khali minad dha'f. Dia kosong dari kelemahan. Kelemahan ini maksudnya kelemahan kebahasaan dari segi ilmu nahwu. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah dha'fut tarkibi bisababi dha'fil wajhin nahwi. Nah, kelemahan
struktur disebabkan kelemahan susunannya disebabkan lemahnya bentuk nahwunya. Contoh begini, misalnya ada kalimat daraba gulamuhu Zaidan. Perhatikan kalimat itu ya. Daraba gulamuhu Zaidan. Kita mungkin kalau baca ngerti maknanya, tapi ini secara nahwu keliru. Struktur begini, tarkib begini salah. Kenapa? Fa innal asla huwa audud dhamiri ala ma taqaddama lafzuhu la ala ma ta'akhkhar. Karena ketentuan asal, karena pada asalnya itu adalah mengembalikan dhamir ala ma taqaddama lafzuhu kepada apa yang lebih dahulu lafaznya. La ala ma ta'akhkhar, bukan yang belakangan. Sementara pada kalimat ini wad-dhamiru fi gulamuhu, dhamir pada kata gulamuhu itu ya'udu ala Zaidan. Kembalinya kan ke Zaid, Zaid yang ada di belakangnya. Perhatikan ya, daraba gulamuhu Zaidan. Wa huwa mutaakhir, itu kata Zaid itu mutaakhir. Ya, walahu wajhun dhaifun finnah. Dia punya apa? Bentuk yang lemah dalam nahwu. Kalau mau bagus gimana? Ya, kita bisa pakai daraba Zaidan gulamuhu. Itu bisa ya? Daraba Zaidan gulamuhu. Hunya balik ke Zaid. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik berkata ini dalam Alfiyah ya. Wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar wa syazza nahwu zana nuruhu syajar. Wa sya'a itu apa? Meluas penggunaan nahwu khafa rabbahu Umar. Nah, kalau ungkapan khafa rabbahu Umar ini masih boleh. Masih fasih ini. Kenapa? Meskipun rabbahu hunya itu ke Umar. Kenapa bisa begitu? Ya, karena secara lafaz memang dia belakangan. Jadi hu itu kan baliknya ke fa'il. Fa'ilnya itu lafaz Umar ya. Khafa rabbahu Umaru, itu kalimat asalnya. Khafa rabbahu Umar, khafa fi'il madhi, rabbahu maf'ulun bihi. Rabba itu maf'ul bihi. Umar fa'il. Hu yang ada pada rabbahu itu kembalinya kepada fa'il. Ya? Nah, meskipun fa'il secara lafaz mutaakhir, tetapi secara rutbah dia mutaqaddim. Karena urutan dalam bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Itu rutbahnya. Tartibnya begitu. Jadi meski secara lafaz fa'il di belakang, secara rutbah dia tetap dianggap sebelum maf'ul. Jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Maka boleh kalau kasusnya khafa rabbahu Umar, hunya lafaz dhamir itu kembali ya'udu ilal fa'il, meskipun fa'ilnya di belakang. Paham ya? Sementara contoh yang tadi daraba gulamuhu Zaidan, hunya itu kembalinya ke Zaid yang merupakan maf'ulun bihi. Ya. Itu yang beliau sebut wa syazza nahwu zana nuruhu syajar, yang syaz, yang jarang, yang menyimpang, itu adalah contoh zana nuruhu syajar. Yang begini karena hunya kembalinya ke syajar sebagai maf'ul. Bisa dipaham ya? Nanti dibuka lagi ya kitab Alfiyah. Jadi intinya ungkapan tadi daraba gulamu Zaidan tidak dapat disebut kalam fasih. Kenapa? Karena secara nahwu dia keliru. Kemudian yang ketiga, wal kalamul fasihu aidan, kalam yang fasih itu juga
huwal khali minat ta'qidi fil lafzi awil makna, yaitu yang kosong dari kerumitan pada lafaz atau makna. Nah, kita coba dulu pada lafaz ya. Kita lihat dulu pada lafaz. Contohnya begini. Wa misalul awal, contoh misal pertama ini yang al khali minat ta'qidi fil lafzi. Itu adalah qaulu ba'dil mulghizina fil fara'id. Ucapan sebagian orang yang membuat syair dalam ilmu fara'id. Apa yang dia katakan? Dia bilang begini. Rajulun mata wa khalla rajulan. Sampai di sini masih gampang. Ada seorang laki-laki meninggal dunia. Wa khalla rajulan, meninggalkan laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain ini siapa? Ini yang rumit. Ibna ammi bni akhi ammi abihi. Coba terjemahkan itu. Al-muradu yang dia maksudkan di situ adalah ibnu ammi. Yang dia maksudkan itu sebetulnya putra pamannya, sepupunya. Dia mau bilang dia meninggalkan seorang sepupu. Tapi dia menggunakan ungkapan ibna ammi bni akhi ammi abihi. Walakinnahu atala walabbas. Dia kemudian berpanjang lebar dan membuat kesamaran. Fasara al-kalamu mu'aqqada, maka menjadilah kalamnya rumit. Coba ya. Ibna ammi bni akhi ammi abi itu artinya apa? Putra paman dari anak saudara laki-laki paman ayahnya. Padahal yang dia maksud itu dia hanya mau bilang sepupu, saudara sepupunya. Tapi dia menggunakan kalimat yang rumit sehingga orang bingung. Nah, itu namanya at-taqidu fil lafzi. Ini juga tidak fasih. Jadi membuat kalimat yang kelihatannya canggih, bertele-tele, akhirnya rumit, menjadinya tidak fasih. Ya. Wa misalus tsani, contoh kedua. Yang kedua ini wa huwa taqidu fil makna. Ini kalau baca misalul awal misalus tsani, al awal dan as-tsani itu mudhafun ilaihi, bukan sifat. Kalau di yang lain kan biasa dengar al misalul awal, contoh yang pertama, contoh yang kedua. Kalau yang di sini misalul awal misalus tsani ini maksudnya idhafah. Misal awal itu tadi, al-awal itu apa? At-taqidu fil lafzi. Jadi seakan dikatakan misalut taqidi fil lafzi. Misalus tsani itu apa? Tsani itu at-taqidu fil makna. Jadi seakan dikatakan misalut taqidi fil makna. Gitu ya. Jadi di situ bukan sifat, bukan na'at, tapi idhafah. Contohnya apa? Qaulul Abbas bin al-Ahnaf. Ungkapannya Al-Abbas bin al-Ahnaf. Apa yang dia katakan? Sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa taskubu aynayat dumu'u litajmuda. Litajmida. Biasanya dipakai dhammah ya, tajmuda. Ya, saat lubu bu'dad dari, aku akan mencari yang jauh, ya, jauhnya rumah dari kalian. Aku akan mencari rumah yang jauh dari kalian. Litaqrabu, agar kalian, atau litaqrubu, agar kalian dekat, maksudnya dekat di hati. Kalau rumah berdekatan itu tidak kangen maksudnya ya. Kalau jauh kan kangen. Saya cari rumah yang jauh dari kalian agar dekat. Sampai di situ nggak ada masalah. Yang masalahnya yang belakang. Wa taskubu aynayat dumu litajmuda. Taskubu itu apa? Menumpahkan. Jadi kedua mataku menumpahkan air mata sampai karena perpisahan. Ini kan kalau kita baca sebetulnya kan menunjukkan kesedihan. Paham maksudnya? Karena berpisah, rumahnya jauh, air matanya
mengalir bahkan sampai karena perpisahan itu. Itu kan menunjukkan kesedihan sebetulnya. Tapi ternyata yang dimaksudkan oleh pengucapnya itu justru kegembiraan. Jadi fa'arada biqaulihi wa taskubu aina yaddumu alitajmuda. Itu al-kinayata anis surur. Itu sebagai bentuk kiasan terhadap kegembiraan. Padahal kalau kita baca ini justru menunjukkan kesedihan. Nah, berarti dia takkid dalam makna. Justru kontras makna yang dia inginkan dengan makna yang dipahami oleh pendengarnya. Ini juga bukan kalam yang fasih. Mengapa seperti itu? Li'anna jumudal aini huwa adamul buka. Karena jumudnya mata, keringnya air mata itu karena apa? Tidak adanya tangisan. Walakinnal ladzi afsada hadzal makna, tetapi yang merusak makna ini, dia maksudkan kan, dia kan itu mau bilang matanya air matanya tidak mengalir lagi. Yang dia maksudkan adalah jumud ain tadi itu adamul buka, tidak menangis artinya gembira. Tapi yang merusak makna ini apa? Annahu abbara an dzalika ba'da ta'biri an sukubid dumu. Dia mengungkapkan hal tersebut setelah menyatakan an sakbid dumu. Ada ungkapan apa? Mengalirnya air mata. Mengalir dulu baru tidak menangis. Itu artinya apa? Itu bahkan parah artinya. Berarti orang itu nangis sampai air matanya kering. Gitu kan? Fa innal aina idza sabaqatid dumu hatta jamudat la yakunu dzalika an surur walakinnahu an bukhlin bidumuiha wa jifafi ma'iha. Ya. Jadi karena mata itu kalau menumpahkan air mata sampai dia kering, maka la yakunu dzalika an surur, tidaklah hal itu karena kegembiraan. Walakinnahu an bukhlin bidumuiha, tetapi karena apa? Sudah habis air matanya. Wajifati ma'iha, kering, ya, bahkan sampai kering airnya. Nah, walaisa ma qasadahu minas surur, dan itu bukan apa yang dia maksudkan berupa kegembiraan. Itu malah kesedihan yang sangat mendalam sampai-sampai orang menangis hingga air matanya kering. Jadi kontras dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia bersyair maksudnya itu biar indah, tapi malah jadi salah paham maknanya. Nah, yang begini kan kalam yang fasih. Ya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh penyair. Nah, kalau ini makna yang benar, ya. Maksudnya air mata itu kering karena apa? Air mata tidak menetes karena kegembiraan. Ya ala inna ainan lam tajud yawma wasitin alaika bijari jam'uha lajamud. Ya wa hadza huwal kalamul fasih. Ini merupakan kalam yang fasih. Ya. Jadi untuk memenuhi kalam itu fasih, dia juga harus selamat dari 3 tanafur fil, bukan fil huruf tapi fil alfaz. Kemudian yang kedua apa? Selamat dari dha'fun nahwi. Kemudian yang ketiga apa? Selamat dari takkid, baik pada lafaz maupun pada makna. Nah, itu yang disebut kalamul fasih. Ammal mutakallimul fasih, adapun mutakallim yang fasih, fahuwal qadiru 'alal ityani bi kalamin fasih, yaitu yang mampu untuk mendatangkan kalam yang fasih. Ya. Jadi secara kata dia fasih, secara kalimat juga fasih, dengan selamat dari berbagai macam aib. Jadi yang 3 tadi pada kalimat, 3 pada kalam, aib-aib itu harus tidak ada kalau kita ingin disebut sebagai mutakallim fasih. Faman fi kalamihi taqid, maka siapa yang pada kalamnya ada taqid, au khilalun fit tarkib, ada cacat pada struktur, wa dha'fun fit ta'lif, lemah dalam susunan, walahnun fil kalam, ada lahan
ada kekeliruan dalam kalam, au tanafurun fi, atau tanafur padanya, maka bukanlah orang yang fasih bagi ahli balaghah. Gitu ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Atau kita kumpulkan dulu satu topik lagi baru kita diskusi terakhir ya. Al-kalamul balighu wal mutakallimu bihi. Kalau tadi kan kita bahasnya fasih terus. Apa hubungannya fasih itu dengan ilmu balaghah? Fasahah dengan al-balaghah. Nah, berkaitan erat ya. Jadi kalau tadi al-kalamul fasih, sekarang kita lihat al-kalamul baligh itu siapa? Yang balik itu apa? Huwallazi yunasibul hala wal maqam, yaitu yang bersesuaian dengan kondisi dan situasi. Jadi yang namanya kalam itu agar dia memenuhi ketentuan baligh, dia harus apa? Selain fasih, ada lagi tambahannya yaitu munasabah. Ya. Jadi selain syarat fasih tadi, selamat dari cacat-cacat tadi itu, maka dia wajib memenuhi satu lagi, apa itu? Munasabah. Dia harus sesuai. Apa yang dimaksud nanti ada penjelasan. Wal mutakallimul baligh, mutakallim yang baligh itu apa? Huwal qadiru 'ala ta'biri 'ala al-muradi bi kalamin baligh. Itu orang yang mampu menyampaikan ungkapan dari apa yang dimaksudkan dengan kalam yang baligh. Ya. Wal hakamu fi dzalika kullihi huwa dzauqus salim wa qawaninul arabiyyah. Hukum atau hakim ya yang menjadi hakim dalam perkara itu, apakah satu kalimat itu baligh, fasih dan sebagainya, semuanya itu adalah az-dzauqus salim wa qawaninul arabiyyah. Cuman ini repotnya kita karena nggak punya zauq ya. Zauq itu apa? Rasa kebahasaan. Rasa kebahasaan. Kita kalau dengar itu gimana gitu. Seperti tadi ya, tanafurul huruf pada kalimat. Ini bagi kita yang tidak punya zauq nggak ada masalah dengan ungkapan itu. Tapi bagi orang Arab yang punya zauq, wah ini masalah ucapan itu. Ya. Jadi memang harus mendalam dulu Orang Arab sendiri belum tentu punya zauq salim di zaman sekarang. Ya. Bahkan di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu beliau sampai perlu belajar khusus oleh ibunya, dikirim ke salah satu suku Arab yang masih sangat terjaga bahasanya, suku Huzail yang ada di Hijaz. Itu khusus untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Ya, makanya kemudian Asy-Syafi'i itu dikenal kalamnya beliau, kalamuhu fil lughati hujjah. Kalamnya Asy-Syafi'i itu dalam lughah itu hujjah. Kalau dia bilang maknanya begini, maknanya begitu dalam bahasa itu hujjah. Kemudian yang kedua, standar kedua adalah qawaninul arabiyyah. Nah, di sini ilmu-ilmu bahasa Arab yang kita sudah pelajari, ilmu sharaf, ilmu nahwu dan sebagainya. Itu semua juga menjadi dasar untuk menghukumi apakah kalam itu baligh atau tidak. Ya sesuai kaidah bahasa Arab, sederhananya begitu. Tapi kalau kita bicara al-balaghah, ada satu aspek penting yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu apa? Munasabah. Kalau kita bicara fasahah itu yang tadi itu. Tanafur, macam-macam, takkid, ya, itu semua pembahasan fasahah. Yang semuanya harus terpenuhi kalau kita membahas balaghah. Ditambah satu, yaitu munasabah. Jadi al-kalamu idza lam yakun munasiban bil maqam. Kalam jika tidak bersesuaian dengan situasi, la yakunu kalaman balighan walal mutakallimu bihi balighan. Tidak merupakan kalam yang baligh. Dan tidak pula mutakallimnya disebut baligh. Wa hadza amrun ya'rifuhu kullu dhi hissin salim.
Ini merupakan perkara yang bisa diketahui oleh orang yang punya his yang salim. Dia punya apa? Punya itu tadi ya, rasa kebahasaan, ya, zauq. Dia bisa mengetahui. Ghairu anna an-nasa yatafawatuna fi mura'ati. Hanya saja orang-orang itu bertingkat-tingkat ya dalam perkara itu, dalam his salim. Ada yang peka sekali, ada juga yang tidak begitu peka dengan aspek kebahasaan. Famasalan, maka sebagai contoh, idza kana al-halu yatlubul ijaz, jika keadaan menuntut ringkas, menuntut kita itu menyampaikan dengan ijaz, dengan ringkas. Wa takallama bi kalamin tawilin fi dzarwati minal fasahah. Sementara yang bersangkutan malah berbicara dengan kalam yang panjang lebar. Meskipun itu dalam apa? Dalam ungkapan-ungkapan yang mengandung kefasihan. Dia fasahat. Tapi karena panjang lebar, sementara dituntut topiknya itu singkat. Maka la yuqalu lahu baligh. Ya, tidak disebut baginya dia baligh. Tidak dikatakan kepadanya baligh. Wala an kalamihi baligh. Tidak juga tentang kalamnya tidak disebut baligh li'annahu lam yura'il maqam. Karena dia tidak memperhatikan situasi. Nah. Contohnya begini. Wa hakaza maqamul madhi yakhtalifu an maqamil hija. Ya, situasi memuji itu berbeda dengan situasi mengecam. Wa khitabus sigari laisa ka khitabil kibar. Ya, berbicara dengan orang anak kecil itu kan tidak sama dengan berbicara dengan orang yang besar. Diundang mengisi kajian di hadapan masyarakat, bahasanya fasih, tapi terlalu tinggi, banyak sekali istilah-istilah rumit yang tidak dimengerti masyarakat awam. Dia fasih tapi tidak baligh. Akhirnya pesan yang mau dia sampaikan itu nggak dipahami oleh audiens karena terlalu canggih, melampaui level mereka. Harusnya dia berbicara sesuai dengan kadar audiens. Audiensnya tidak pernah sekolah tinggi-tinggi, tidak usah dikasih istilah rumit-rumit. Ini merupakan proyek westernisasi ala apa misalnya ya, Rand Corporation. Oh, bingung. Bicaranya di masyarakat. Begitu ya. Tapi kalau bicara di kalangan akademisi, itu cocok. Pasti balik sekaligus. Nah, itu contohnya. Nah, tadi ya. Misalnya di sini ya. Walihadza kana min izqid da'i ila Allah ya'lama qabla ayatakallama halama yukhatibuhum. Oleh karena itulah termasuk di antara urgensinya dai, orang yang menyeru kepada Allah apa? Dia mengetahui sebelum berbicara, dia mengetahui apa? Keadaan orang yang akan dia ajak berbicara. Kalangan yang akan dia seru. Oh, ini masyarakat di sini kalangan terdidik, terpelajar. Ngerti dia bahasa-bahasanya gimana? Oh, ini preman pasar ini yang mau didakwahi. Ngerti bahasa pendekatan yang sesuai. Gitu ya. Min haitsu isti'dadu uqulihim wa anfusihim, dari segi kesiapan akal dan diri mereka. Wa ma yasmahu bihi waqtuhum, dan apa yang bisa diterima oleh waktu mereka. Waktunya singkat, jangan panjang lebar. Wa qad yab'udul mutakallimu 'anil balaghati kullal mu'di hatta yusafa bid-dha'fi bi taqdirihi wa tadbirihi. Jauh mutakallim itu, orang yang berbicara dari balaghah sejauh-jauhnya, sampai-sampai dia disifati dengan lemah fi taqdirihi wa tadbirihi, dalam penilaian dan penyampaiannya. Kalau apa? Misalnya begini, ka ayyuhdisa bil arabiyyah atau yuhaddisa bil arabiyyah. Dia berbicara dengan berbahasa Arab, mala ya'rifuha, kepada orang yang enggak ngerti bahasa Arab.
Diajak ngomong bahasa Arab, tapi lawan bicara nggak ngerti bahasa Arab. Meskipun ucapan ente fasih tidak balik, bahkan jauh. Nah, wa qad qalu qadiman, mereka para ahli itu mengatakan di masa lampau, likulli hadisin hadis. Setiap hadis, setiap peristiwa itu ada hadis, ada pembicaraan yang sesuai. Atau kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada ucapan yang sesuai. Ya. Ada orang sedang apa misalnya, kita diundang acara pernikahan, menyampaikan khutbah nikah. Tapi isi ceramahnya apa? Mari kita bersabar terhadap musibah. Dia salah dengar mungkin, bikinnya takziah tentang ceramah pernikahan yang harusnya bergembira, tapi kemudian diisi dengan kesedihan. Nah, giliran diajak mengisi ceramah takziah, dia malah sampaikan bergembira. Ya, mari kita bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Ini kasihan orang barusan ditinggal mati. Nah, lain topiknya. Ya. Kalau orang menikah, suasananya itu dengan kegembiraan, menekankan kesyukuran, dan sebagainya. Tapi kalau orang ditinggal mati takziah, kita tekankan kesabaran. Nah, jangan panjang lebar itu. Ya, begitu. Jadi sesuailah, munasabah. Itu pentingnya aspek munasabah kita perhatikan. Ya. Wazauqus salimu lahul hukmul fasil fi dzalik. Zauq yang salim itu lahul hukmul fasil fi dzalik. Ya, baginya hukum atau standar untuk memutuskan hal itu. Nah, kita tahu. Kalau kita zauq kita normal, kita tahu kalau takziah itu jangan panjang lebar, jangan bertele-tele. Kita menyampaikan pentingnya kesabaran, ya. Mari kita Bapak Ibu, mari kita bergembira. Nah, itu ya cocok ya. Orang lagi bersedih, ya. Kalau orang lagi syukuran anaknya lulus sarjana, jangan diisi dengan mari bersabar. Nah, itu lain topik, gitu ya. Wa qad ittafaqatil azwaqus salimatu ala anna maqam ta'ziyati masalan. Ini ya, tadi yang kita singgung ya. Telah bersepakat al-azwaqus salimah, azwaq itu jamak dari zauq, ya. Yang salim itu bersepakat apa? Ala anna maqamat ta'ziyati masalan wa tahzir, bahwasanya situasi takziah misalnya dan tahzir untuk mengingatkan, ya, wal itab, dan juga untuk mengecam, itu maqamu ijaz. Itu situasi yang menuntut ijaz. Ringkas. Wa anna maqama muhadatsatil mahbubi was-sulhi wat tahmiyati wal qasasi maqami itnab. Sementara situasi membicarakan al mahbub, berbicara dengan orang yang kita cintai, ya. Was-sulh atau berdamai, ya, wat tahniyah memberikan selamat, ucapan selamat, wal qasas menyampaikan kisah, itu maqam itnab. Itu adalah situasi yang menuntut panjang lebar. Gitu, ya. Bagi yang mau merayu istrinya itu panjang lebar. Jangan to the point. Ya, panjang lebar. Bila perlu bikin puisi-puisi yang indah, yang sangat panjang, berputar-putar maknanya. Karena memang wanita, orang yang dicinta itu mau disanjung, mau diangkat-angkat tinggi buat melayang. Jadi panjang lebar. Ya. Demikian pula memberikan selamat, ya, selamat atas keberhasilan membuka cabang baru, nah, itu panjang. Ya. Tapi demikian pula wal qasas, menyampaikan kisah. Ya. Saya akan bercerita Bapak Ibu sekalian, pada zaman dahulu ada seorang anak. Dia melakukan ini, kemudian tamat, selesai. Ya, kan tidak menarik. Kalau ringkas baru tamat begitu saja, nggak menarik. Ya. Bahkan kisah itu kadang-kadang dikasih bumbu-bumbu segala macam. Ya, sepanjang tidak dusta nggak apa-apa. Ya. Silakan didramatisasi, yang penting tidak
berisi kedustaan. Karena memang kalau berkisah itu makomnya itnab, panjang lebar. Ya. Wa khulasatul makna, khulasah atau ringkasan maknanya, anna man takallama bi kalamin salima minal uyubil mazkurah, bahwa siapa yang berbicara dengan kalam yang selamat dari berbagai cacat yang sudah disebutkan tadi, yuqalu anhu mutakallimun fasih. Disebut tentangnya dia sebagai apa? Mutakallim yang fasih. Tapi belum tentu balik ya. Wala yakunul kalamu balighan wala sahibuhu balighan, tidaklah kalamnya itu balik, tidak pula yang bersangkutan empunya kalam itu juga balik, illa idza kana kalamuhu munasiban lil maqam, kecuali kalau kalamnya itu bersesuaian dengan situasi, sesuai dengan sikonnya. Wal hakamul ladzi nahtakimu ilaihi fi sihhati dzalika huwa az-dzauqus salim wa qaninul arabi. Dan standar yang kita berhukum dengannya dalam kesahihan hal itu adalah az-dzauq, ya, yang salim dan juga standar bahasa. Ya. Makanya penting itu mengasah kepekaan berbahasa. Nah, kepekaan berbahasa itu diasah dengan apa? Dengan membaca buku-buku yang menekankan aspek perasaan. Begitu. Itu akan mengasah kepekaan kita berbahasa. Jadi, karena ada bentuk pembicaraan itu kan berfokus pada apa? Memuaskan akal. Ada juga yang menekankan pada apa? Memuaskan perasaan. Nah, sebenarnya dua hal ini harus seimbang. Aspek perasaan itu berkaitan erat dengan zauq. Makanya pembicara-pembicara yang menggugah ketika dia berbicara itu memang dia melatih zauq. Ya. Kapan dia mengangkat lawan bicaranya, kapan dia menjatuhkan, ya, kapan dia menyampaikan panjang lebar, kapan dia meringkas, itu dia ngerti. Kenapa? Karena dia punya zauq yang terlatih sedemikian rupa. Makanya penting itu Anda baca ya buku-buku yang mempertajam kepekaan kita berbahasa. Selain ya karena kita bicara bahasa Arab, kita juga perlu qawaninul arabiyah. Ya. Tapi kalau kita berbicara selain bahasa Arab untuk kepentingan komunikasi sehari-hari, itu zauq salim itu juga penting. Ya. Jangan sampai orang sudah terburu-buru mau ada kepentingan, kita malah mau ngajak ngobrol panjang lebar gitu ya. Datang bertamu di rumah orang-orangnya sudah, yang tuan rumah kasihan sudah ngantuk-ngantuk, kita masih kita panjang lebar. Itu kalau tuan rumah sudah mengantuk begitu sudah isyarat itu. Jangan lagi ditambah lagi. Wih, kemarin ada cerita begini lagi, Pak. Sudah, nanti insya Allah pertemuan mendatang. Gitu ya. Tapi kalau ada yang mengantuk-ngantuk di sini, saya menganggap paham. Ya, baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengantar ya. Di pertemuan mendatang baru kita masuk di dalam perincian ilmu balaghah. Ya. Nah, ilmu balaghah itu akan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu ada tiga macam ya. Ada tiga ilmu. Jadi ada ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian ilmu badi' ya. Jadi tiga macam sub. Insyaallah pertemuan datang kita mulai masuk ilmu ma'ani ya. Nah, ini masing-masing kurang lebih 1 bulan. Ilmu ma'ani 1 bulan. Kemudian yang berikutnya ilmu bayan juga kurang lebih 1 bulan. Nah, insyaallah yang ilmu badi'nya juga 1 bulan. Jadi sekitar 3 bulan ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Nanti di pertemuan mendatang usahakan ada papan tulisnya, ya. Kemudian bawa mushaf Al-Quran, karena kita akan banyak mengambil contoh dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Karena ayat Al-Quran itu memenuhi kriteria fasahah dan balaghah sekaligus.
Ya, makanya nanti banyak contoh itu berasal dari Al-Quran. Ya. Nah, mulai pertemuan mendatang ini sudah mulai banyak ini ayat Al-Quran. Kenapa perlu mushaf? Kecuali Anda hafal ya. Kenapa perlu mushaf? Karena mushaf itu kita bisa melihat rangkaian ayat. Bukan hanya ayat itu sebagai contoh, tapi kadang-kadang ayat sebelum dan sesudahnya. Yang itu bisa memberikan sedikit banyak gambaran kepada kita tentang makom. Karena kalau kita bicara balaghah, makomnya jangan dilupakan. Makom itu situasi yang terjadi. Konstruksi sosial saat itu bagaimana. Itu baru kita paham, oh ternyata ini balaghah. Balaghahnya di situ. Kalau kita memahami konteksnya lebih utuh. Makanya perlu ngerti di ayat sebelumnya gimana, ayat belakangnya gimana, ya. Bila perlu sababun nuzulnya bagaimana. Sehingga kita tahu makomnya ayat ini berkaitan dengan ini. Sehingga kita lebih paham, oh balaghahnya di situ. Ya. Wallahu a'lam. Jadi ilmu balaghah kita dilepaskan dari makom. Makanya bisa kita dengar ungkapan ya. Likulli maqamin maqal. Ada lagi yang tambahkan walikulli maqalin maqam. Jadi setiap situasi itu ada ucapan yang sesuai, setiap ucapan itu ada konteks yang sesuai. Saling memahami maqam dalam ilmu balaghah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.